Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rismawati, NIM 19 12 118 dari kelas PAIA semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum, yang mana ini adalah salah satu tugas dari Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Materi yang pertama adalah pengertian tujuan kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, bahan dan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tertentu. Menurut Dr. Wina Sanjaya, kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah, berada di bawah tanggung jawab guru. Sedangkan menurut Nasution, kurikulum adalah proses belajar mengajar yang dilakukan peserta didik dan guru di bawah naungan lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai program pembelajaran. Tujuan kurikulum yaitu menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, kreatif, inovatif, beriman, serta efektif ketika berada di dalam lingkungan masyarakat kelak. Materi yang kedua adalah hierarki tujuan kurikulum. Menurut hierarkinya, tujuan kurikulum terdiri atas yang sangat umum sampai kepada yang sangat khusus, yang bersifat spesifik dan yang dapat diukur. Tujuan kurikulum yang sangat umum sampai yang sangat khusus memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan instruksional. Yang ketiga, tujuan institusional. Dan yang keempat, tujuan kurikuler. Materi yang ketiga adalah taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan merupakan kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari dominan-dominan sebagai berikut. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Materi yang keempat adalah pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sebagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, potensi daerah pendidikan, dan dirumuskan dalam kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Materi yang keempat adalah fungsi indikator pencapaian tujuan. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Fungsi yang kedua adalah sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Fungsi yang keempat adalah sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Sedangkan fungsi yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan. Materi yang keenam adalah langkah-langkah merumuskan indikator tujuan. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar.
Langkah yang kedua adalah indikator menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Langkah yang ketiga adalah indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Langkah yang keempat adalah indikator tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Langkah yang kelima adalah indikator hanya mengandung suatu tindakan dan suatu materi. Langkah yang terakhir adalah indikator memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Materi yang terakhir adalah cara merumuskan tujuan. Jadi, bagaimana sih cara merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar itu? Nah, ada 4 komponen pokok yang harus nampak dalam rumusan indikator hasil belajar, yakni yang pertama, siapa yang belajar atau diharapkan dapat mencapai tujuan atau hasil belajar itu sendiri. Yang kedua, tingkah laku atau hasil belajar bagaimana yang diharapkan dapat dicapai. Yang ketiga, dalam kondisi yang mana belajar itu dapat ditampilkan, dan yang keempat, seberapa jauh hasil itu diperoleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.